Nah, jadi sudut itu adalah Oke. Nah, sudut ini kan dia dalam ruang, nak ya. Jadi ini ada X, ada Y, ada Z. Itu yang dikatakan titik koordinat. Saya ulang. Kalau bidangnya ini bidangnya, maafkan dinding saya tak seberapa ini. Ini kalau dinding ini, dia hanya 2 koordinat. Ada koordinat X, kemudian di bawahnya ada koordinat Y. Ya kan? Sedangkan pojokan itu pojok titik sudut dari sebuah ruangan adalah X, Y, dan Z. Paham ya kalau untuk dikatakan bidang dan ruang koordinatnya? Paham. Oke, paham ya? Paham. Sekarang kita beralih ke sebenarnya. Oke, baik. Nah, saya coba ini dah ada, kita share screen ini tadi. Kita lanjut karena Z-nya. I yang dipetakan dari V ke V. Nah, berarti artinya dari satu dinding ke dinding yang lainnya. Nah, di layar itu kan kalian ada melihat tunggu. Kan ada lihat itu dari I itu mau ditransformasikan ke V dan ke V. Artinya dari dinding yang pertama, ini mau ditransformasikan ke dinding yang kedua. Dinding itu ingat, bidang V itu koordinat X, Y. Kemudian mau ditransformasikan ke V yang X, Y juga. Ya kan? Nah, artinya jika ada I yang mau ditransformasikan dari bidang V ke bidang V yang sama, dengan definisi I, X, Y sama dengan X, Y, untuk setiap X, Y ini adalah di V, maka dia merupakan transformasi. Dan karena I ini merupakan fungsi bijektif, pertanyaannya, kenapa? Apa itu fungsi bijektif? Kalau fungsi bijektif yang mana? Fungsi bijektif apa kemarin? Dikatakan fungsi bijektif apa? Suatu pemetaan F sama dengan A menuju B sedemikian rupa sehingga F merupakan fungsi yang injektif dan subjektif sekaligus. Kalau injektif dia satu-satu juga. Ya kan? Ya. Artinya dari bidang yang sama atau dari bidang yang sama menuju bidang yang sama, maka dia mempunyai pemetaan juga yang sama. Nah, kita lihat yang kedua. Perkawanan transformasi dari A ke B. Transformasi dari A ke B. Dengan si transformasi A itu nilainya X, Y. Kemudian B itu adalah 2Y, X tambah Y. Sekarang coba perhatikan. Ini X, Y. 2Y, X tambah Y. 2Y ini sebagai koordinat apa, nak? X, oke. Kan X ini adalah yang merupakan funnya. Ibu hitam. Kemudian warnanya hitam, Bu. Enggak lagi kan? Oh, di tengah-tengah. Ini yang hitam ini apa nih namanya ya? Yang atasnya di Zoom itu. Oke, Ibu naik ke atas ya. Oke. Kan nggak nampak juga. Kenapa ya bisa nampak jadinya? Dia supaya nggak terganggu tulisannya. Kan T adalah fungsi dari A ke B. Buktikan T adalah fungsi dari A ke B. Ini yang mau kita buktikan yang pertama. Nah, T dari A ke B. Kita mau membuktikan bahwasannya si T itu adalah sebuah fungsi yang ditransformasikan dari bidang A ke bidang B. Nah, yang pertama dikatakan ambil
Nah, kan udah pernah belajar analisis real kan? Sama saya, ambil M, ambil N. Ambil itu berarti sebarang. Ambil M, ambil N, T. Kenapa di T? Karena sudah didefinisikan di atas. T itu adalah fungsi. Ambil M, ambil N di T. Dengan syarat apa? M sama dengan N. Itu dia ada syaratnya. M sama dengan N. Akan ditunjukkan bahwa transformasi M itu sama dengan transformasi N. Nah, kita udah ngambil tadi si M. Dengan pemisalan M dan N ini adalah di T. Kemudian M ini punya titik koordinat. Kayak ini tadi, punya titik koordinat. Misalkan yang lain boleh. M koordinatnya R, S. N koordinatnya U, V. Nah, karena tadi didefinisikan M sama dengan N, maka kita definisikannya apa? Ini kan dia koordinat X kan? X, Y kan? Ini juga koordinat X, Y. Berarti kalau ini X, Y, maka R ini sama dengan R sama dengan U. S sama dengan V. R sama dengan U, maka R sama dengan 2S. Kenapa bisa? Paham nggak maksudnya? Jadi kan R sama dengan U. R sama dengan U, maka R sama dengan 2S. Kenapa R sama dengan 2S? Karena panjang. Fungsi TXY sama dengan 2Y, Bu ya? 2E, X tambah Y. Ya, jadi si R ini, lihat nih, ini fungsi kita. Fungsi kita adalah TX, Y. TX, Y sama dengan 2Y, X tambah Y. Kan R sama dengan U. Nah, karena R sama dengan U ini adalah sama dengan ini. Lihat nih, lihat ya panah Ibu ya. U ini kemari dia. U ini ke sini. Ini kan? U ini kemari kan, Nak? Sedangkan X di sini dia sama dengan ini. Nah, jadi karena R sama dengan U sama dengan X sama dengan 2Y. Maka R itu sama dengan 2 kali S, karena ini pengganti koordinat dari Y. Paham, Nak? Paham. 2S. Nah, sekarang S sama dengan V. S sama dengan V. Nah, S itu sama dengan U tambah V. Kenapa S sama dengan U tambah V? Karena koordinatnya X sama Y. sama dengan V adalah X tambah Y. X tambah Y, Bu. Ya, kalau X ini sama dengan 2Y. Ya. Ini sama dengan X tambah X tambah Y. Kalau R ini sama dengan U, kalau S ini sama dengan V. Nah, S sama dengan V, itu ada X tambah Y, X tambah Y sama dengan U tambah V, maka V sama dengan U tambah. Ibu, suaranya putus-putus. Iya, Bu, suaranya putus-putus. Iya, Bu. Sebentar-bentar hilang. Oh ya, mohon maaf. Mohon maaf. Saya ulang lagi ya. Iya, Bu. Ulang di sini ya. Oke. Saya lagi takengon, jadi takengon lagi hujan, makanya mungkin jaringan pun kurang pas. Padahal saya udah naik ini loh, naik tower. Oke ya, saya ulang lagi. Nanti kalau putus-putus langsung potong aja, nggak apa-apa. Saya ulang. Yang ini matikan dulu suaranya supaya kita dengar semua. Nggak ini ya. Oke. Nah, coba perhatikan ya. Kita ketahui ini X, Y koordinatnya. Ini juga X, Y. Artinya ini juga. Dia berhubungan kemari. X, Y, 2Y, X tambah Y. Kalau X di sini adalah 2Y. Kalau Y di sini sama. Bukan adalah. Adalah itu beda. Saya ulang kalimat matematikanya.
X ini sama dengan 2Y. Y ini sama dengan X tambah Y. Sampai sini kita paham. Nah, sekarang soalnya di sini. R, S, U, V. Ini adalah titik koordinat yang dibentuk. Dibentuk dalam pemisalan. Artinya apa? R ini sama dengan U, S ini sama dengan V. Tapi dengan kalimat ini kita tidak boleh lepas dari aturan ini. Saya ulang, dari kalimat ini kita tidak boleh lepas dari aturan ini. Contoh, sekarang kita lihat. R itu sama dengan U. Ya kan? Nah, U ini sama dengan X. X ini sama dengan 2Y. Nah, maka 2Y itu kalau di sini adalah 2U. 2U. Y-nya berapa? S, maaf. 2S. Maka R sama dengan U, itu artinya sama dengan R sama dengan 2S. R itu sama dengan 2S, maka 2S sama dengan 2S. Ini pemisalan balik kemari untuk membuktikan M sama dengan N atau akan menunjukkan transformasi di M itu pasti sama dengan transformasi di N. Baik, selanjutnya ke S sama dengan V. S sama dengan V. Ingat, aturan di sini adalah Y sama dengan X tambah Y. Kalau S sama dengan V, itu artinya S sama dengan U tambah V. Kenapa U tambah V? U tambah V adalah dari X tambah Y. Maka U tambah V sama dengan U tambah V. Akibatnya apa? Nah, ini saya geser yang hitamnya ini dulu ya. Saya bingung juga kenapa ada hitamnya. Saya naikin ke atas dulu. Nah, akibatnya apa? TM sama dengan, ingat, TM. Kita masih mendefinisikan ini, TM. Dan TM itu berarti kita masih main di S dan RSUV. Nah, ini dia. TM sama dengan, lihat ini. TM sama dengan 2Y, X tambah Y. 2S, U tambah V. Nah, TN itu apa? TN juga ternyata 2S, U tambah V. Ini membuktikan bahwasannya si TM sama dengan si TN. Ini terbukti dari pemisalan kita akan ditunjukkan TM sama dengan TN. Itu nilainya sama. Itu untuk pembuktian nomor A. Kita lanjut B. Fungsi 1-1. Nah, ini dia. Yang B adalah buktikan T adalah fungsi 1-1. Kalau tadi T fungsi dari A ke B, ini T adalah fungsi 1-1. Nah, ambil M lagi. Ini sama nih, nak. Ambil M, ambil N, tapi harus di T. Karena kita mendefinisikannya adalah perkawanan T. Nih, ambil M, ambil N di T dengan TM sama dengan TN. Ini, nak, udah terbukti tadi dengan TM sama dengan TN. Ini udah kita buktikan di jawaban yang pertama. Yang harus dibuktikan apa? M-nya sama dengan N, kebalikannya. Kalau tadi kan belum terbukti nih M sama dengan N. Masih kita menjudge bahwasanya M itu sama dengan M sama dengan N. Misalkan M sama dengan N, maka kita akan menunjukkan atau membuktikan TM itu sama dengan TN. Kalau yang sekarang si TM-nya sama dengan TN itu udah terbukti di sini. Maka yang mau ditunjukkan adalah M sama dengan N. Ya, Rika nggak usah mengerut gitu mukanya biasa aja. Udah, kita lanjut. Nah, akan ditunjukkan M sama dengan N. Misalnya, sama aja. Tadi udah kita minta. M itu apa? R, S. Sama kan? N itu apa? Koordinatnya U, V. Nah, karena TM tadi sama dengan TN, ini nakku. Karena TM sama dengan TN, dan TM itu adalah 2R, R tambah S. 2R, R tambah S. Kalau TN, 2U, U tambah V. Maka 2R, R tambah S, ini kalian bisa nih. Dan R tambah S sama dengan U tambah V, maka dari persamaan ini diperoleh apa? Ini kan sama-sama dibagi kan? Sama-sama dibagi nih. 2R sama dengan 2U kan? Ya. Ya, Bu. Nah, ini apa yang tinggal di sini? S sama V. Kenapa Karena S sama V? R kan sama. Ya, karena R sama dengan U itu sama nilainya. Maka terbukti nilai M itu sama dengan nilai N. Yang mana nilai M?
ini nilai M. Nilai U sama dengan V itu nilai N. Nah, baik. Nah, nih, ambil ya kan? Buktikan TM sama dengan barang N. Jadi kita mau menunjuk. Nah, itu yang kita tentukan sama dengan N. Ketahui definisinya T R, 2 dan R tambah S, dan nih. Misalkan N. Sekarang tadi kan misalkannya R. Pilih S R per 2. Enggak tahu. Apa M ya? Koma R per 2. Coba silakan. Ayo silakan diskusi. Oke, ada yang tahu kenapa M itu kan udah dimisalkan N sama dengan R, S. Kemudian disuruh pilih nih, jadi sama dengan S kurang R per 2, R per 2. Yang tahu? Dari TM, Bu, 2R, R tambah S. Gimana? Dari TM kan ada 2R, R tambah S tuh. Ya, terus? Ini intinya kan? Dari TM sama dengan 2R, R tambah S. Nah, kemudian di sini, kenapa bisa jadi S kurang R per 2? Ini R per 2. Kenapa? Ada yang tahu nggak? Coba, siapa? Tika, Aulia, Jasmi, Julia, Liza, Marsha. Ada yang tahu nggak? Wenika, gimana Wenika? Nggak tahu. Tahu, Bu. Lemah tak gemulai. Saya pun nggak Kenapa tahu. nggak tahu? Ini yang sebelah sini pun belum ini, Bu. Yang mana? Ibu cepet kali Yang ngomongnya. mana ini? Allahu Akbar. Yang ini dulu, Bu, ya. Kolom kedua. Kan tadi TM kita kan 2S, yang kolom pertamanya TM itu 2S, U tambah V. Jadi kenapa jadi TM di kolom kedua Mana 2S? 2R, R tambah S? Yang mana sih? Ini kan TN 2U tambah 2U, U tambah V kan? Enggak, Bu, yang di Ya kan? TM kolom sebelumnya itu TM kita Oh, oke, saya geser 2S, lagi. U tambah V. Kenapa berubah menjadi 2R, R tambah S? TN-nya juga berubah. Di U dan S-nya kayak gitu. Ini masih cerita di kolom 1 atau kamu hubungkan sama kolom 2? Hubungkan dari 1 ke 2, Bu. Kan lanjut ke 3 berarti. Jadi pemisahannya juga berbeda. Jadi kita untuk menyelesaikan pembuktian apakah TM itu sama dengan TN. Nah, yang di kolom pertama ini kan sudah terbukti TM itu sama dengan TN kan? Nah, ini masuk ke kolom kedua. Pembuktiannya itu yang mau ditunjukkan bukan lagi TM sama dengan TN, tetapi yang mau ditunjukkan adalah apakah M itu sama dengan N. Nah, untuk pemisahannya tetap sama. Si M adalah R, S, si N adalah U, V. Nah, kita lihat TM. TM tadi adalah 2Y, X tambah Y kan? Nah, M itu adalah si RS. Ya kan? Maka pakai pemisalan 2Y sama X tambah Y. 2X dengan X tambah Y ya, salah bilang ya. 2X sama X tambah Y. 2X berarti 2R. Sama dengan X tambah Y. R tambah S. Mana? Bukan 2Y.
Kita lihat. Kita cek. Tadi kan 2Y, Bu. Iya. Ya 2Y, X tambah Y. Oh iya. Benar-benar. Itu dia. Itulah saya kok berubah jadi makanya bingung. Oke. Oh iya. Ini salah Ibu nih. Berarti salah ketik ini ya. Mohon maaf. Kita cek dulu. Berarti tunggu diingatkan. Nah. Oke, di sini berarti 2Y ya. Berarti 2S sama dengan ya jadinya. Kemudian ini adalah 2V. Nah, oke. Ke bawahnya kita lihat lagi ini berapa nih? 2. Nah, 2V kan? Nah, maka di sini adalah oke, 2S sama dengan 2V, maka di sini R tambah S sama dengan U tambah V, benar ya? Oke, di sini S sama dengan V, S sama dengan V, berarti ini R sama dengan, sama kan? Sama juga kan hasilnya? Gila, Ibu salah ketik. Nah, untuk yang ketiga tadi, nah ini kenapa S kurang R per 2, koma yang lain. Kenapa S itu kurang, kalau tadi kan ini T, S. Ini benar nggak? Jangan nanti salah pula Ibu. Oh ini sama juga nih. Ini 2S sama dengan tambah S. Ya, oke. Ya. Kalau kayak gini makin kelihatan kenapa bisa M sama dengan S kurang R per 2, E per 2. Kenapa, Nak? Kenapa? Ada yang tahu nggak? Ada yang tahu nggak? Kenapa TM sama dengan TS, R per 2, R per 2. Ayo, Rika, gimana? Lain, Aulia, Zuratul? Coba dilihat. S sama dengan 2S, R tambah S. Dan kemudian disuruh pilih M. M itu tadi apa? Berapa, berapa tadi M? M berapa, berapa? R, S. Ya kan? M sama dengan R, S. Nah, M sama dengan R, S. Kenapa bisa menjadi S kurang R per 2 untuk X-nya, sedangkan ini R per 2. Jika nggak usah senyum-senyum. Coba cari tahu. Coba. Biar bisa kita lanjut ke depannya untuk fungsi surjektif. Ada yang tahu nggak? Ini kan kalau ada yang tahu satu orang kan Ibu bebasin kuis saja lah satu. Nah kan? Ayo, siapa? Tahu Bu, bagaimana? Nah kan? Dah. Kalau Ibu bilang terus-terusan, tiap hari kayak gini nanti. Oke, ini PR untuk kalian. Nggak dapat patuh. Kayak makhluk halus deh. Oke, sekarang siapa nih, mohon maaf tidak bisa masuk lagi. Itu masuk notifikasi WA saya. Kenapa bisa dapat? Bu, itu Kenapa? S per R per 2 itu bukan S per 2. Yang mana? Yang S di kurang R per 2. Enggak S per enggak di yang di R per 2-nya itu kan koma R per 2 itu enggak koma S per 2. Kita cek. Kita cek dulu. Karena tadi kan yang 2 Ini R koma R karena udah berubah ya. Oke. S per 2. Ya, ada benar. Ini juga karena tadi berubah karena nih. tadi berubah jadi S. Ya, oke. Kayaknya mudah, tapi
Ya gitulah. Ini itu yang harus Anda apa namanya ini kan ada pertemuan ke-6 ya. Berarti 2 pertemuan lagi Anda udah UTS, ya kan? Nah, belum apa-apa udah UTS nanti kita lanjut. Nah, akhirnya apa? Nah, ini berarti sebagai DS kurang E. Kita lanjut untuk membuktikan ini. Ini pembuktian ini. Misal A tertentu di V. Misal A tertentu. Oke. Saya stop sebentar supaya saya share screen yang ini. Sebentar ya. Oke, udah nampak ya. Oke, ini adalah sebuah bidang. Saya ngambil apa ya? Yaitu bidang itu di nama bidang itu adalah V, ya. Bidang itu adalah V. Ada suatu titik A, tapi di bidang V, bidang apa, Nak? XY. Loh, kok XY? Baru aja Ibu bilang. Bidang V. Bidang V, benar. Bidang V. Nah, ini adalah suatu bidang yang dinamakan adalah bidang V. Ini Bu bold lagi supaya tahu ini namanya bidang V. Nah, kemudian yang pernyataan tadi di slide PowerPoint kita adalah di suatu bidang V ada sebuah titik namanya titik A. Nah, ada sebuah titik namanya titik A. Ini dia. Di dalamkah atau di luar? Sebuah titik A berada di bidang V. Sebuah titik A berada di bidang V. Berarti di mana ini? Atau di luar bidang V? Di dalam. Di dalam. Ya, berarti ini adalah sebuah ya, di manakah sebuah titik A yang berada pada bidang V? Yang harus kan? Kita lanjut ke PowerPoint tadi, apa soalnya? Nah, katanya apa? A tertentu di V. Untuk sebarang P di V adalah TPQ sama dengan TP sama dengan Q dengan A dengan Q titik tengah AP. Dan Q titik tengah. Jadi T merupakan suatu transformasi. Ini kita buktikan. Nah, ini dia. Ada sebuah garis, ya kan? Ada sebuah garis. Garis itu adalah sebuah T, sebuah fungsi. Nah, ini ada titik A, ada titik T. Katanya apa? T merupakan fungsi karena untuk sebarang Q di V itu adalah Q ini titik tengah dari AP. Saya bilang Q ini mungkin nggak ada titik tengah yang dua? Mungkin nggak ada titik tengah yang dua? Enggak. Titik tengah itu pasti tunggal atau tidak? Pasti tunggal. Pasti tunggal. Tidak ada titik tengah yang lebih dari satu. Masa ada titik tengah? Kalau kita lipat sebuah kertas, kan nggak mungkin ada lipatannya dua kalau nggak rapi. Nah, jadi titik tengah dari AP adalah Q. Nah, itu dikatakan tunggal. Nah, kemudian T merupakan fungsi satu-satu karena jika diambil dua titik P dan Q, jika diambil dua titik P dan Q dengan titik tengah AP, jadi nih, diambil titik tengah A ke P, itu kan Q. Diambil titik tengah A ke Q, nah ada titik tengah di antara ini, ya diperoleh. Maka apakah titik ini berhimpit dengan titik ini? Sehingga si P ini sama dengan Q. Itu yang harus dibuktikan. Nah, karena kan soal kita adalah perkawanan T pada V dengan aturan sebarang P di V, itu buktikan TP sama dengan Q. TP sama dengan Q adalah titik tengah dari AP. Nah, itu dia. Nah, coba kalian perhatikan gambar ini. A, Q, P. T merupakan fungsi satu-satu. Karena jika diambil dua titik P dan Q
Diambil nih 2 titik P dan Q dengan titik tengah AP. Titik tengah AP, titik tengah dari A ke P itu sama dengan titik tengah dari Q ke titik tengah A ke P itu sama dengan titik tengah A ke Q. Maka diperoleh titik P dan Q itu adalah berhimpit, yang berarti P sama dengan Q. Bisa dipahami atau tidak? Gimana? Bingung kan? Bingung, Bu. Bingung, Bu. Sangat Iya. bingung, Bu. Kenapa bingung? Kenapa dia berhimpit? Tingkat ini aja tetap muka. Kenapa dia berhimpit? Coba. T merupakan fungsi satu karena jika dia ambil 2 titik P dan Q, ya kan? Diambil 2 titik P dan Q dengan titik tengahnya AP. Dengan titik tengahnya AP. Jadi kita mengambil 2 sebarang titik nih. Ada titik P, ada titik Q. Nah, mereka mengasumsikan titik tengah dari AP itu sama dengan titik tengah dari A ke Q. Paham? Oke, kita bicara perbandingan, Nak. Perbandingan ya. Ini perbandingan. Seandainya dari A ke P ini panjangnya 4 cm, angka berapa, Nak? 2. 2, Bu. 2 kan? Nah, oke. Nah, sekarang kita katakan lagi. Dia bilang, kalau diambil titik P dan titik Q ini, kalau diambil titik P dan titik Q ini, nah, dengan titik tengah AP, titik tengah AP itu sama, ini AP itu sama, berarti perbandingannya 1:2 karena kalau A ke Q itu 1, sedangkan A ke P itu 2. Itu perbandingannya kan, 1:2, maka ujung P kan sama dengan ujung Q. Ini akhirnya dipecah menjadi 2 jarak. Jadi yang pertama, oke. Nih muka kalian bingung semua nih. Riza juga mukanya ngantuk. Jadi ada 2 tongkat. Tongkat yang pertama adalah A ke P dengan titik tengah Q. Udah terbayang? Udah ya? Oke. Ada tongkat yang kedua, itu dari A ke Q. Udah terbayang? Sudah lumayan. Oh, udah lumayan. Nah, sekarang ini mau ditransformasikan. Coba, gimana ya cara Ibu menjelaskan ini? Ini tongkat A ke Q. Dengan titik tengah di sini 1 untuk jarak A ke Q, dengan titik tengah di Q untuk jarak ke AP. Sekarang AQ ini, eceknya tongkat AQ, ini Ibu geser kemari sepanjang AQ juga. Udah tayang, Nak? Udah, Bu. Nah, ini kan AQ ke P 1 tongkat, A ke Q 1 tongkat. A ke Q itu Ibu geser kemari. Ada A ke Q aksen, ada jarak ke AQ ini. Ya kan, kan? Nah, kalau dihimpit tak nih, maaf 3 peta, 3 perpanjangan atau 3 tongkat, dan 1 lagi di sini. Yang perpanjangan dari AQ tadi, transformasi dari AQ. Kalau di sini, Nak, kan? Titik tengah ada di sini, Nak, kan? Ditarik. Ini kan berhimpit ke AP. Paham nggak? Saya coret lagi nih, biar paham lagi. Oke. Coba. Mana he tahu? Deh. Ibu ambil garis. Ini. Ya, yang mana titik? Nah, ini apa namanya tadi hurufnya? Ini tadi adalah P. Ke P apa tadi? Q. Nah, ini. Titik tengah dari P, A ke P adalah Q. Nah, jadi yang pertama, satu titik tengah lagi di sini, boy. Ini ada satu titik tengah. Nah, ini kita simpan. Ada transformasinya. Transformasi ini ya. Ini adalah perpanjangan dari Nah, nih. Udah pandai, Bu, nih. Mantap. Ini kan Q. Berarti kan di sini karena udah ditransformasi, ini namanya Q aksen. Anggap ya panjang dari sini Q aksen dulu.
apa dia katakan? Adalah akan ini kan udah satu, kemudian A ke Q di setengah. Artinya kalau dilipat si kertas ini 1,5, 1,5. Di sini garis titik temunya, nak. Q dilipat ke P dan titik tengah antara A dan Q. Paham sampai, nak? Udah paham semua, nak? Coba dulu. Ibu nggak mau nanti udah nggak paham kalian. Belum paham, Bu. Belum paham. Ini Yang Bu, mana maksudnya betul, pas belum Ibu paham? tarik kan ada tuh yang antara apa namanya? Yang Ibu tarik. Itu ke mana Bu proses penghimpitan tengah nih yang dapat ini? Ya, Ibu stop share dulu. Bentar. Nah, kita lihat ini ya. Coba kalian screenshot ini. Nah, kalian screenshot dulu. Kok belum ya? Nah, sekarang kita Ibu stop share. Kita masuk ke ulang yang tadi buat tadi. Nah, Ibu share screen yang tadi kita ulang biar Ibu gedekan tulisannya. Jelas belum ya? Oke, udah ya. Maksimal buat gambarnya. Ya, Bu. Nah, coba kita perhatikan. Dari sini kemari. Nah, ini titik yang tidak menceng. Ini ya. Nah, ini apa tadi? A. Ini P ya. P. P. Kemudian Q. ya titik tengahnya adalah Q. Q ya. Nah, titik tengahnya adalah Q. Nah, kemudian apa dibilangnya? T merupakan fungsi. Nah, ada karena diambil titik P dan titik Q, ini ada titik P, ada titik Q. Dengan titik tengah AP sama dengan titik tengah. Kemudian ada di tengah Q. Nah, sekarang ada pernyataan kedua, ada titik tengah dari titik tengahnya di antara ini. Bu, Nah, ini. dia nggak bilang titik tengah antara AQ, tapi dia bilang cuma dengan titik AQ. Oke. Nah, kan dia bilang katanya gini, jika diambil dua titik P dan Q dengan titik tengah AP itu sama dengan titik tengah AQ. Ya kan? Sama dengan titik AQ. Tengah A ke P. AP dengan titik AQ. Titik tengah AP sama dengan titik AQ. Ya. Titik tengah AP sama dengan titik AQ. Jadi kan artinya ini kan, titik tengah dari Berarti AP kan itu Q. Gimana? Itu kan berarti setengah, berarti di Q itu kan pertengahan antara AP, berarti sama dengan jumlah antara Titik tengah AP sama dengan titik A ke Q. titik tengah. Oke, udah benar. Oke, kita ulang ya. Dengan titik tengah AP sama dengan titik AQ. Enggak lah itu. Apa namanya? Sama Ini kan Bu. titik Sesuai, pernyataannya sesuai Ya, dengan coba. yang tadi. Gimana Wenika? Coba diulang. Tadi yang di screenshot tadi kan Bu. Q adalah titik tengah AP sama dengan titik AQ. Berarti kan setengah AP itu di Q. Itu sama dengan jaraknya dengan AQ. Dengan Oh iya titik A. benar. Itu benar. Ini pemisalan yang di sininya benar-benar yang kamu apa namanya yang dari AP. Ini kan kita membuat geometri transformasinya. Itu benar tadi yang Wenika katakan. Yang Wenika katakan bahwasannya bukan setengah, maka sama dengan A ke Q, artinya setengah dari AP. Kan untuk membuktikan AP itu sama dengan 2AQ. Itu kan Wenika maksud kamu kan? Ya, tapi Ibu bilang itu yang dari screenshot tadi kan, Bu. Saya bilang itu yang diberikan tadi. Iya, Yang oke. pertanyaan. Nah, ini nih. Iya, berarti ya? Ya, Bu. Tadi nggak ada. Berarti ini kita tarik. Nah, ada pernyataan dengan titik A ke Q, dengan titik AQ, maka diperoleh titik P dan titik Q itu berhimpit. Sehingga P sama dengan Q. Nah, ini yang maksud Ibu tadi.
Sehingga P sama dengan Q. Ini ada kata yang berhimpit di sini. Nah, ditransformasikan dulu. Transformasinya sepanjang apa? Ini yang harus diperhatikan, A ke Q. Ini dia. Nah, oke, transformasinya sepanjang A ke Q. Maka nih kita pindahin kemari. Nah, ini dia. A kasihkan kemari. Jadi key accent atau key juga. Nah, ini dia. Nah, ini key accent. Maka apa yang terjadi? Jika diperoleh titik P dan Q, maka mereka akan saling berhimpit. Yang berarti P sama dengan Q. Ini tadi jarak dari P ini, dari Q accent dari. Nah, dari mana dia tahu? Oh, itulah makanya jelas dengar dulu. Dah. Kan ini udah mereng sedikit. Jadi kan kita udah ketahui nih. Nah, ini dia maksudnya. Jaraknya udah diketahui nih. Dia berada di tengah karena Q ini berhimpit sama P, inilah menjadi titik tengah dari A ke Q. Nah, sehingga apa? Kalian lihat screenshot yang ketiga. T merupakan fungsi pada karena untuk setiap key di V dapat ditemukan suatu titik P sedemikian sehingga A ke P itu sama dengan 2A ke Q dari AQ jaraknya. Ini dia. Kan terbukti. Nah, ini berhimpit. Nah, dengan demikian kita bisa membuktikan untuk yang ini tadi. Bahwasannya jarak dari A ke P ini itu sama dengan jarak dari A ke Q tambah jarak dari ditambah jarak dari A ke P sama dengan 2AQ. Begitu. Aduh, saya nafas Bu. Udah paham nak kalau yang untuk itu dulu? Paham, Bu. Bisa dipahami? Dipahami aja cepet biar selesai pula tanggung jawab kalian jadi mahasiswa Ibu ya. Oke anak ya. Baik, karena sudah azan, alhamdulillah sampai sini mudah-mudahan 3 slide itu bisa bermanfaat, bisa masuk ke otak kalian, pikiran kalian. Sikit, Bu. Mohon maaf di atas Wan. Gimana Olia? Sikit-sikit masuknya, Bu. Kalau semua mungkin enggak. Ya. Karena kita Zoom, jadi agak susah dengan terkait kendala teknis. Kayak tadi tiba-tiba hang laptop Ibu, kemudian jaringan teman-teman, habis kuota. Putus-putus. Oke? Ya. Oke ya, mohon maaf atas ini. Terima kasih atas waktunya. Kita karena udah azan, kita akhiri dengan kifaratul majelis. Sudah, asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah. Insyaallah kita jumpa lagi ke depan, mudah-mudahan dengan jaringan yang lebih baik. Amin. Saya akhiri dengan assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bye.